Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kita selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberkahi keberkahan sehat yang sangat kita harapkan. Oke, sebelum mulai pelajaran kita hari ini, yaitu kita akan membahas kinematika gerak lurus. Intermezzo kita hari ini sebagai penyemangat. Semoga selalu tetap semangat dalam belajar walaupun kita hanya ketemu di dunia maya. Semoga dengan video ini kita bisa melepas kerinduan ya anak ya. Oke, pagi hari ini kita akan membahas tentang kinematika gerak lurus. Kinematika gerak lurus. Jadi kinematika adalah ilmu pelajari tentang gerak ya, tanpa melihat apa yang menyebabkan benda itu bergerak. Oke, nanti sebelum itu nanti kinematika gerak lurus. Setelah benda bergerak lurus, apa saja yang akan kita bahas di sini ya. Oke, lanjut next. Suatu benda dikatakan bergerak bila kedudukannya selalu berubah terhadap suatu acuan. Jadi bergerak apabila kedudukannya selalu berubah terhadap acuan, atau dengan kata lain berpindah tempat. Sedangkan kinematika itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari gerak tanpa mempersoalkan penyebab benda tersebut bergerak. Kemudian gerak lurus itu sendiri adalah disebut juga sebagai gerak dalam satu dimensi. Oke, next. Oke, sekarang kita amati pergerakan beberapa hewan ini. Oke, kita fokus ke burung merpati yang agak berwarna hitam. Kemudian kita fokus juga ke kucing putih ini yang mulai merangkak naik dari ujung atap bagian bawah ke ujung atap yang paling atas. Kemudian nanti kita lihat nanti ada cheetah dan anjing ini, dia akan berlari ya. Nah, dari definisi gerak tadi yang baru disampaikan bahwa benda tersebut berubah kedudukannya atau berpindah tempat, binatang mana yang bergerak dan mana binatang yang tidak bergerak. Jelaskan alasannya. Oke, di sini tadi sudah disampaikan, amati burung yang agak kepakan sayapnya berwarna hitam ini. Dia tadi mula-mula di sini, kemudian berpindah hinggap di pohon ini, ranting pohon. Jadi burung tersebut bisa dikatakan dia bergerak karena berpindah tempat. Kemudian burung putih ini, dia mula-mula berada di sini, di ujung atap sini, bergerak naik ke atas atap. Ya, kucing ini juga melakukan pergerakan, bergerak dengan kata lain dia berpindah tempat. Nah, sedangkan kita lihat juga lagi binatang ini atau hewan cheetah dan anjing ini juga dia berlari, berpindah tempat. Kalau kita lihat di gambar ini dari kiri ke kanan. Nah, sedangkan burung yang berwarna putih ini dan kucing berwarna putih ini, dia tidak mengalami atau tidak bergerak karena dia tidak berpindah tempat. Itu definisi gerak tadi. Jadi benda dikatakan bergerak apabila dia berpindah tempat atau berubah ke kedudukannya dari posisi awal. Oke, contoh gerak benda pada lintasan lurus yang dapat kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari ini bisa kita lihat sendiri ya. Ada mobil melaju, orang bersepeda, bola yang kita lemparkan, kegiatan sehari-hari yang menggunakan aplikasi gerak benda pada lintasan lurus. Nah, pada lintasan lurus ini, apa saja yang kita amati tadi, apa saja akan menimbulkan apa saja. Oke, misalkan mobil yang bergerak tadi dengan jarak sekian atau berpindah sejauh berapa, nah itu dia akan mempunyai jarak setelah dia berpindah tempat. Nah, di sini kenapa ada jarak dan perpindahan? Karena di sini akan kita bahas juga beda antara jarak dan perpindahan. Oke, mari kita lihat. Nah, posisi awal kita mula-mula di titik A ini. Kita mau ke sekolah. Rute perjalanan ke sekolah kita itu adalah dari titik A ke titik B, tapi dengan rute setengah lingkaran ini. Setengah lingkaran ini rute perjalanan kita. Ya. Jadi rute perjalanan kita yang setengah lingkaran ini yang disebut dengan jarak. Jarak adalah panjang lintasan sesungguhnya yang ditempuh oleh benda atau panjang lintasan keseluruhan yang ditempuh oleh suatu benda. Nah, lintasan keseluruhan yang kita lewatin tadi adalah dari titik A ke titik B ini, tapi dengan lintasannya berbentuk setengah lingkaran ini. Nah, kemudian kita tadi berpindah berbentuk setengah lingkaran. Ada kemudian nanti posisi kita awal di A dan posisi akhir kita di B. Nah, posisi awal A dan B inilah yang disebut namanya perpindahan. Kita tadi di A, berubah posisi kita di B. Jadi perpindahan itu adalah perubahan kedudukan benda ketika melakukan aktivitas gerak. Oke, selanjutnya apalagi? Oke, kecepatan dan kelajuan. Benda
akan memerlukan waktu delta t untuk mengalami perpindahan, maka disebutlah dia namanya kecepatan. Oke, kita amatin mau pergerakan mobil ini. Oke, stop sebentar, berjalan lagi. Nah, ini pada dia stop permulaan awal, berarti dia menempuh jarak x1 dengan waktu t1 tersebut. Kemudian dia bergerak lagi, jaraknya semakin jauh, x2 atau t2 atau jarak akhir yang ditempuhnya, kemudian waktu akhir yang diperlukannya. Nah, maka kecepatan rata-rata itu nanti dapat disimpulkan menjadi perpindahan berbanding terbalik terhadap waktu yang diperlukan oleh suatu benda. Apabila digambarkan grafiknya ada V rata-rata adalah kemiringan garis yang menghubungkan X1 dan X2 ini, yang merupakan garis kuning ini adalah V rata-ratanya. Oke. Kemudian kelajuan. Bila benda memerlukan waktu T untuk menempuh jarak X, maka bisa dikatakan kelajuan rata-rata itu adalah jarak total yang ditempuh suatu benda dibagi dengan waktu yang diperlukan. Dituliskan dengan persamaan V sama dengan X per T, di mana V itu ada kelajuan, X di situ adalah jarak, dan T adalah waktu. Kemudian percepatan. Percepatan adalah perubahan kecepatan persatuan waktu. Bisa dituliskan dengan persamaan A rata-rata. V2 ini kecepatan akhir dikurang kecepatan awal dibagi waktu akhir dikurang waktu awal. Oke. Nah, kemudian gerak lurus itu sendiri yang akan dibahas terbagi dua. Gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Nah, ini kan kita bahas satu-satu. Gerak lurus beraturan. Dikatakan benda gerak lurus beraturan adalah pada lintasan lurus dengan kecepatannya tetap. Oke, kita lihat grafik di sini. Di sini grafik kecepatan yang akan kita amati. Karena di sini dikatakan bahwa kecepatannya tetap, iya, atau V konstan, berarti dia garis lurus seperti ini V-nya. Dikatakan bahwa dengan catatan A-nya harus sama dengan 0. Jadi grafik ini harus kita amatin benar-benar. Sekarang gerak lurus beraturannya tadi kembalikan karena percepatan 0, kita amatin ke grafik ini. Kita amati setelah mobil berjalan. Nih gambar grafik-grafiknya. Ada grafik jarak terhadap waktu, grafik V, kemudian grafik percepatan. Nah, tapi yang lebih difokuskan di sini adalah percepatan 0 nih, yang grafik ketiga ini nih. Dia bernilai 0. Ya, karena kecepatannya tetap. Kemudian persamaan apa saja yang harus kita ketahui di gerak lurus beraturan ini. Oke. Apabila dengan grafik VT, jadi luas daerah yang diarsir itu merupakan jarak, sama dengan jarak, maka didefinisikan atau persamaannya bisa dituliskan X sama dengan V kali T, atau V kali S per V sama dengan S per T, dan T sama dengan S per P. Oke, ini adalah persamaan dalam gerak lurus beraturan. Oke, sekarang apa gerak lurus berubah beraturan? Itu yang kedua. Gerak lurus berubah beraturan, gerak suatu benda pada lintasan lurus terhadap titik acuan tertentu dengan percepatan tetap. Kalau tadi GLB kecepatannya tetap, kalau yang ini percepatannya yang tetap atau konstan. Apabila kita lihat, oke, lihat grafik percepatannya ini nih yang kita lihat. Percepatannya A konstan. Kalau tadi yang lurus di sini adalah V-nya yang konstan. Tapi kalau untuk ini A-nya yang konstan untuk gerak lurus berubah beraturan. Oke. Besar percepatannya bisa dituliskan persamaannya besar perubahan kecepatan delta V dibagi dengan perubahan waktu. Oke, di situ bisa kita amati A sama dengan delta V per T atau VT min V0 per T, maka VT atau kecepatan akhir dikurang kecepatan awal sama dengan percepatan dikali dengan waktu. Nah, di sini percepatan bisa dikatakan positif apabila A-nya harus lebih besar dari 0, perlambatan negatif bila percepatannya minus atau mengalami perlambatan, atau kalau di soal cerita nanti tiba-tiba mobil mengerem. Nah, itu berarti nanti mengerem percepatannya itu kita simbolkan dengan tanda min. Oke, lanjut. Nah, persamaan GLBB itu apa aja? Nih, kita lihat kecepatan akhir sama dengan kecepatan awal ditambah percepatan dikali T. Oke, di sini bisa kalian lihat, nah. Oke. Nanti kita aplikasikan contoh-contoh soalnya gimana. Masukkan rumus-rumusnya tadi ya, oke, nak ya. Oke, sekarang nah, aplikasi gerak vertikal. Kok tadi tidak menyinggung vertikal, Bu? Tiba-tiba Ibu vertikal. Ya, kalau bahasa keren kita itu gerak lurus itu gerak vertikal. Nah, itu. Jadi gerak vertikal aplikasi ini dalam kehidupan sehari-hari ada 4. Yang pertama adalah gerak vertikal ke atas.
yang kedua gerak vertikal ke bawah, yang ketiga gerak jatuh bebas, dan yang keempat gerak vertikal naik turun. Oke, buka satu-satu. Sekarang gerak vertikal ke atas. Gerak vertikal ke atas adalah gerak vertikal yang dengan sengaja kita lakukan supaya dengan kecepatan awal kita lemparkan dengan kecepatan awal ke arah atas dengan sengaja, ya. Kemudian gerak vertikal ke bawah. Nah, ini yang harus digarisbawahi, gerak vertikal ke bawah dengan gerak jatuh bebas. Gerak jatuh namanya jatuh vertikal ke arah bawah semua. Tapi apa yang membedakannya? Gerak vertikal ke bawah, setiap benda yang dijatuhkan ke bawah itu harus mempunyai kecepatan awal, sedangkan gerak jatuh bebas tidak, jatuh dengan sendirinya. Tapi kalau gerak vertikal ke bawah dia menggunakan kecepatan awal. Nah, di sini misalkan contohnya pada saat orang mau olahraga loncat indah. Sebelum dia melakukan loncatan seindah mungkin, dia pasti akan meloncat-loncat dulu di papan titian, kemudian akan dia melompat dengan salto seindah mungkin, ya. Jadi fungsi dia meloncat-loncat di titian papan tadi adalah untuk melakukan kecepatan awal, baru dia bisa melompat. Atau dengan kata lain, nah, misalkan ada orang mau terjun payung, tangan kanan kirinya memegang dinding-dinding pintu helikopter atau pesawat. Nah, fungsi dia memegang itu untuk mendorong bahunya supaya bisa terlempar sejauh mungkin dari pesawat mau loncat melakukan terjun payung. Nah, berarti dia melakukan kecepatan awal. Nah, tapi kalau gerak jatuh bebas itu bendanya jatuh dengan sendirinya. Dengan kata lain ya, blak, kalau kata bahasa kita jatuh sendirinya. Misalkan buah yang jatuh dari pohonnya, air terjun. Nah, itu semua adalah gerak jatuh bebas. Nah, sekarang yang pada gerak vertikal naik turun. Gerak vertikal naik turun yang seperti apa? Gerak vertikal naik turun ya, misalkan contohnya pada saat mendribel bola. Oke, saat mendribel bola itu kelihatan gerakan naik turun, atau yoyo, permainan yoyo kita masih kecil dulu. Ya, itu semua gerak vertikal naik turun. Oke, untuk penjelasan lebih lanjut dan persamaan-persamaan yang akan dibahasnya. Oke, ini kita lihat gerak suatu benda dilemparkan dengan sengaja, tadi sudah dijelaskan. Oke, sekarang kita amatin bolanya. Bolanya nih. Oke, dia ke arah atas. Ya, tep. Nah, jadi karena dia ke arah atas, kenapa min G? Ya, karena dia berlawanan dengan arah gravitasi. Maka di sini dituliskan bahwa kecepatan akhirnya, maka kecepatan akhirnya tuh sama dengan V0, kecepatan awal dikurang gravitasi kali T, G kali T. Di sini kenapa dia harus minus? Karena dia arahnya berlawanan dengan arah gravitasi bumi. Nah, tapi kalau gerak vertikal ke bawah, tadi ke atas kan dia berlawanan dengan arah gravitasi. Kalau ini gerak vertikal ke bawah dia searah gravitasi, maka G yang di sini bernilai positif. Kecepatan akhir sama dengan V0 ditambah G kali T. Nah, kita lihat bola jatuh. Setiap jatuh itu dia otomatis dari ketinggian tertentu. Oke. Lanjut. Sekarang gerak jatuh bebas. Nah, pada saat gerak jatuh bebas ini bisa kita lihat karena adanya gaya gravitasi tanpa kecepatan awal yang dilihatnya. Karena tanpa kecepatan awal bisa kita lihat karena kecepatan awal. Oke, kita lihat arah gerakannya. Jadi di sini karena dia tidak punya kecepatan awal, maka PT sama dengan G kali T. Tidak ada tadi, kalau tadi awal tadi ada V0 min atau V0 plus G kali T, ini tidak, karena dia tidak mempunyai kecepatan awal. Oke, bisa kita lihat gambar bola dia jatuh ke arah bawahnya. Nah, dia tidak mempunyai kecepatan awal, jadi dia langsung kecepatan akhir sama dengan G kali T. Sudah, itu aja. Kalau tadi kan karena dia mempunyai kecepatan awal, maka PT sama dengan V0 min G kali T, itu untuk gerak ke bawah. Kalau PT sama dengan V0 plus itu untuk gerak vertikal ke bawah. Nah, maka kecepatan akhir bisa juga dituliskan dengan persamaan PT sama dengan akar 2 kali gravitasi kali dengan ketinggian. Oke. Nah, cukup hari ini pelajaran kita. Semoga nanti kita bisa membahas soalnya untuk minggu depan dengan menerapkan persamaan-persamaan yang sudah Ibu jelaskan di minggu ini. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kita pertemuan minggu depan. Semoga kita tetap menjaga kesehatan.